permanent resident Indonesia yang sudah 38 tahun di Australia, namanya Pak Iksan Katonde, yang dia bersaksi bahwa dialah yang nganter orang yang tertulis di sini nih, ya. Dia ini Mas, namanya ini. Siapa itu? Gibran. Oke. Jadi Pak Iksan Katonde itu nganter di Sydney kan, lewat kampus ini, kampus apa? Di situ ada UTS, ya University Technology of Sydney. Gibran itu cerita di situ. Saya dulu pernah sekolah di situ Mas, gitu, selama beberapa bulan. Ini yang paling heboh, dia bilang, tapi nggak lulus. Nah, ini kan berarti kan berkebalikan dengan statement surat ini. Keterangan itu. Sama Pak Iksan ditanya ke Gibran kan. Jadi kira-kira apa yang bisa dikembangkan nih, Mas, antara Indonesia dan Australia? Jawabannya nggak tahu. Saya sudah ketemu dengan pejabat penggantinya Pak Sutanto ini. Namanya Pak Eko Susanto. Sesdikmen. Beliau bilang, Dr. Eko Susanto itu, bahwa beliau juga belum pernah menemukan surat sejenis ini, Mas. Belum pernah. Jadi ini baru pertama kalinya ada. Terus dia menduga kemungkinan gitu, surat ini keluar karena ijazah atau surat keterangan lulus dari UTS ini nggak ada. Sesdijan tanda tangan ini Pak Sutanto ini masih ada? Namanya barusan muncul, Mas, dalam orang-orang yang disebut dalam kasus Chromebook. Saya, Dr. Tifa, kemudian juga Pak Rafli Harun, terus Pak Abdul Al-Katiri dan rombongan, ada juga Bu Kurnia, itu diterima oleh salah satu fraksi. Terus setelah itu langsung dipanggilkan 2 wakil dari komisi yang terkait langsung. Komisi 3 yang menangani masalah hukumnya, dan komisi 10 yang menangani masalah pendidikan. Jadi tadi ada komisi 10-nya, ada komisi 3-nya. Audiensi tadi itu akan dijadikan bahan untuk nanti RDPU. Banyak pertanyaan tadi juga kan, optimis nggak Pak? Itu di DPR tadi. Saya bilang, optimis ya enggak, tergantung Anda. Rasa cemas, hidup gelap, dunia pada fufu fafa maksudnya FCC. Fufu fafa aja kan. Rafli Harun People's Opinion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten dan kocak, dijamin kocak. Karena apa? Karena untuk seorang intelektual pada dasarnya kita tidak pernah malu untuk menunjukkan basis pendidikan kita. Karena kita benar-benar bersekolah, karena kita benar-benar punya ijazah. Nah, tapi ada yang kemudian ijazahnya itu diumpetin satu, ada juga ijazahnya yang kemudian juga bisa dipertanyakan dan mungkin bisa diorder dari online. Kalau ngomong ijazah, yang paling pas ini tentu adalah saudara saya Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo sudah ada di sini. Siap. Wah, ini kita masih sejam senyum terus nih Mas Roy. Saking viralnya soal ijazah, Mas. Kemarin pada saat serah terima jabatan Menteri Pemuda Olahraga yang diomongkan sebagai closing speech-nya, opening speech-nya Menpora sebelumnya, sebelum ganti ke Erick Thohir. Dito. Itu langsung tanya ke saya, Mas Roy Suryo, ijazahnya Pak Erick aman kan ya? Oh, Dito nanya gitu? Iya. Oh, jadi, Mas sebagai mantan menteri juga ada kan? di situ. Sebagai mantan Menpora juga. Jadi dia memperkenalkan satu-satu mantan menteri. Terus sampai di samping gini ada Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo, ijazahnya Pak Erick aman kan ya? Oh gitu. Terus Mas jawabnya gimana? Ya saya harus cek dulu. Belum tentu aman juga. Jadi selepas acara sertijab itu, pemberitaannya aman karena malah soal ijazah itu. Jadi doorstopnya juga soal ijazah, bukan soal pelantikan. Bukan soal pelantikan, bukan soal nanti pencapaian olahraga apa. Tapi ini suatu pencapaian yang luar biasa, Mas. Apa itu? Kalau olahraga, kalau kita mau dapat medali, kalau kita mau dapat penghargaan, kan harus menang dulu. Iya. Harus lulus dulu. Tapi ada yang lulus nggak? Ada yang harus. Tapi kok ada ijazahnya? Ada yang order dulu gitu, ngeprint dulu. Waduh. Ternyata pesanan-pesanan masih bisa. Nah itulah. Banyak. Pesanan banyak kalau kita kunjungi ke yang namanya fake.com. Itu ada kayak gini. Kok Mas tahu ya? Kok Mas tahu itu?
Ya, Pernah person juga jangan-jangan. bisa saja sama. Apa di University of Bradford? Ya tak? Coba kita tanya. Iya. Bradford University itu di mana? UK, Mas. Bukan, maksudnya kalau orangnya. Jangan-jangan dia nggak tahu juga di mana. Jawabannya, kalau Mas Dia belum tahu di Bradford di mana. Kalau saya Bradford tahu di Ya, mana. kalau jangankan kita, Kementerian Pendidikan Tinggi nulis Bradford University di Singapura. Jadi ini penyetaraan. Salah. Saya juga punya penyetaraan ini Lah, karena iya. saya lulusan Betul. di Inggris juga. Asli, Sebagai ya. seseorang yang dari lulusan Inggris, kita juga agak sedikit terkesima dengan Iya. pernyataan dengan seperti ini. Benar. Aduh. Dan ini penyetaraannya sudah benar buatnya, sudah formatnya sudah menimbang, memutuskan. Ya gitu. sama, persis sama Ya, saya kan? kayak Ini, gitu tapi juga ya. salah. Yang penyetaraan yang ngaco ada lagi, Mas. Apa yang itu? judulnya surat keterangan. Nah, ini judulnya Ini apa? Ini ngaco lagi. Ini yang dari ini. Yang dari UTS. Oh, Insert, iya, dari Australia. insert. Widi. Ini sekarang heboh, Mas. Oh. Nah, ini update nih. Baru. Pendidikan grade 12. Nah, itu heboh. Ini baru dibicarakan di podcast sekarang. Ya. Jadi ada seorang, sebenarnya bukan local staff ya, tapi dia permanent resident Indonesia yang sudah 38 tahun Ya. di Australia, namanya Pak Iksan Katonde, Ya. yang dia bersaksi bahwa dialah yang nganter orang yang tertulis di sini nih, ya. Ya ini Mas, namanya inilah. Siapa itu? Ya, Waduh, saya nggak apa? bawa kacamata. Sama ini juga nggak jelas. Dibacain aja lah. Iya. GIBRAN. Oh. Wah, Gibran. Oke. Nah, jadi Pak Iksan Katonde itu nganter di Sydney kan. Nah. Jadi waktu itu ada rombongan presiden ya tahun 2018. Ya. Tanggalnya 16 sampai dengan 18 Maret 2018. Itu melakukan kunjungan ke Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. Iya, iya. Kemudian si anak ini ikut. Udah ikut sama Masih istrinya. anak-anak dong berarti. Enggak lah. Ya 2018 Kan yang disebut anak berarti. ya memang anak Sekarang ya, kan? udah bapak. ya bapak dari anak dari bapak. Ah, ya. Itu ikut sama istrinya, sama anaknya lagi. Oh. Ya, si Janetes itu. Oh, iya, iya. Piknik mereka, pakan sih. Plesiran. Iya, iya. Plesir, Mas. Diantar sama si Pak Ihsan itu. Ya, kenapa saya bilang plesir? Karena tujuannya ya biasalah kalau orang baru pertama kali ke Sydney kan, biasanya kan Opera House. ya Ya. kan. Kemudian ke King's Cross. Salah. Oh, King's Cross mah Mas Roy sama saya kali ya. King's itu. Cross. Terus Bondi Beach ya. Bondi Beach. Bondi Beach. Terus ke Street Mall, Peach Mall. Ya. Nah, itu bahkan dia bisa cerita kalau Gibran itu beli sepatu buat Janetes. Gitu. Nah, yang menarik, kemudian dia lewat di Chinatown. Iya. Kan dekat CBD-nya. Kemudian di situ kan lewat kampus dekat situ ada UTS, ya University Technology of Sydney. Nah, tapi kan insearch-nya sudah nggak ada, sudah diakuisisi sekarang masuk ke UTS, namanya sudah UTS College sekarang. Nah, Gibran itu cerita di situ. Saya dulu pernah sekolah di situ, Mas, gitu, selama beberapa bulan. Ini yang paling heboh, dia bilang, tapi nggak lulus. Nah, ini kan berarti kan berkebalikan dengan statement surat ini. keterangan itu. Dan ini surat keterangan dari mana, Mas? Dari soalnya nggak kopi nggak ada kelihatan. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Oh. Jadi ini sekarang ini sama dengan persamaan sama? Enggak. Kalau ini persamaan. Betul. Kalau ini saya sama nih. Ini saya. Ceritanya. Jadi saya sudah ketemu dengan pejabat penggantinya Pak Sutanto ini. Namanya Pak Eko Susanto. Oh. Sesdikmen ini. Oh. Ses Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Ya. Terus beliau bilang, Dr. Eko Susanto itu, bahwa beliau juga belum pernah menemukan surat sejenis ini, Mas. Oh. Belum pernah. Jadi ini baru pertama kalinya ada. Terus dia menduga kemungkinan gitu surat ini keluar karena ijazah atau surat keterangan lulus dari UTS ini nggak ada. Oh. Tapi dia bilang ada 2 rapor yang digunakan untuk menerbitkan ini. Jadi ada rapor kelas 10 dan kelas 11 dari lain lagi dari yang disebut Orchard Park Secondary School. Oh. Berarti lain lagi. Nah, ada 2 rapor. Orchard Park. Itu Pak Orchard salah kali, Orchard kali ya. Ini tulisannya begini. Kayaknya nggak ada Orchard Park. Lah itu pokoknya. Orchard ada Orchard. Ini resmi di laman KPU loh, Mas. Iya. Ini print out dari laman KPU. Nah, jadi berdasarkan itu, tapi dia lagi mau nyari tanda bukti lulusnya dari UTS. Dia menduga kemungkinan seniornya ini Pak Dr. Sutanto ini ya itu kemudian hanya membuatkan berupa surat keterangan.
Oh. Tapi surat keterangan ini berarti tidak Nggak ada landasan hukum. Nggak ada landasan hukumnya dan salah. Kenapa kok tiba-tiba bisa grade 12? Kan nggak nyambung. Kalau dia 10-11 bahannya, kemudian dia hanya cerita kalau dia di UTS dan ternyata di UTS-nya tidak lulus, kenapa bisa dikeluar grade 12? Dan makin jelas lagi sekarang, karena sudah ada beberapa diaspora kita di Australia yang mengatakan, oh Gibran itu di situ hanya sitting student atau bahkan hanya visiting student. Oh. Jadi ya hanya apa jalan-jalan. Ya pokoknya ikut kuliah tapi nggak dapat ya jalan-jalan istilahnya. Iya. Nggak dapat training biasa aja. Training biasa, ngikut mendengarkan tapi nggak ada ujian, nggak ada sertifikasi. Kok bisa-bisanya muncul ini. Oh. Jadi makanya kami lagi Mas, saya Dr. Resmond dan dokter dan teman-teman itu lagi ngejar. Kita ngajukan surat ke Pak Menteri ya. Alhamdulillah Prof. Abdul Mukti orangnya baik banget. Iya. Dan kemudian tapi kita tetap bersurat. Kita mau ketemu minggu depan ya. Salam kalau ketemu beliau teman saya. Siap, itu. Pasti orang baik banget. Karena waktu kita ke Kementerian Dasar Menengah kemarin, Kemendikbud, itu kan sempat dijanjikan oleh penggantinya tadi Pak Eko Susanto tadi. Tapi kemudian nggak ketemu. Terus ya mungkin adalah videonya beredar agak viral itu. Oh kayak kita demo gitu. Biasanya nggak demo sih, cuman karena tiba-tiba kita mau masuk ditutup aja. Nggak demo sih, geruduk doang. Cuman saya WA Pak Menteri ya, Pak Menteri jawab bagus, akhirnya kita masuk. Terus kita diterima oleh Pak Eko tadi. Nah setelah itu dijanjikan untuk ketemu, nanti akan dibawakan berkas-berkasnya. Iya, padahal Mas nggak pernah ada di kementerian itu ya. Betul kan? Betul, kenapa? Kan kalau di UGM susah masuknya. Padahal pernah di UGM, betul kan? Loh, tapi waktu yang di UGM waktu yang sama saya bisa. Oh, gitu. Mudah masuk. Cuman susah dapat. Iya, yang waktu Bang Resmond itu yang susah dihadapi. Oh iya, si Resmond. Resmond kan lulusan UGM juga, itu dia. Betul. Itulah kadang-kadang. Jadi aneh. Waktu ini juga sama. Waktu hari kita sebelum di WA itu, sama. Kita bisa susah. Lantai 5, begitu naik lantai 5, maunya ketemu ses Dirjen kan? Yang datang malah satpam dan polisi. Oh. Untungnya Pak polisinya itu dulu pernah jaga dia kawasan Gelora gitu loh. Oh. Dulu pernah jaga di Kemenpora. Jadi Pak Teguh namanya. Siapa? Iya. Jadi nggak berani langsung. Aduh, pokoknya ini lucu Mas. Iya. Jadi surat keterangan doang. Surat keterangan, tidak ada legal standingnya, tidak ada asas hukumnya dan salah. Kenapa kok bisa dia tiba-tiba ada grade 12 gitu di UTS? Kemudian ini juga UTS Insers ini pantas bertanya karena Insers ini sebenarnya udah ganti 3 kali Mas. Ya, Mas sekarang kan sebenarnya gini, paling gampang di luar negeri itu. Kalau Mas misalnya nulis menanyakan apakah saya Umbidai itu pernah kuliah di Bristol University, di Imperial College, tinggal nulis aja pasti dijawab. Betul. Di luar negeri itu pasti dijawab. Terbuka, ke Singapura kayak atau ke mana, ke Australia, saya yakin dijawab. Nggak kayak ke universitas di kita, beda. Mereka, ada undang-undang pelindungan data pribadi. Kita bisa mempertanyakan itu sebenarnya. Biarin netizen aja yang ngirim. Nanti netizen dijawab sama bingung nanti Bradford bingung. Masalahnya gini Mas, ya ada yang pernah melakukan, tapi kan Bradford jawabannya bagus. Bagus itu maksudnya bagus dalam tanda kutip. Kami sudah memutus kerjasama dengan yang MDIS pada tahun segitu. Iya. Oh. Iya. Tahunnya nggak jelas. Pokoknya kami sudah memutus kerjasama dan sekarang MDIS ini kan, mohon maaf ya, ini untuk yang lulusan MDIS ya. Ini kan rankingnya lagi drop-dropnya nih Mas. Sekarang tuh ranking ke-46 dari 55 universitas di Singapura. Oh, di sana. Ya, di Singapura aja ranking ke-46 dari 55. Oh. Apalagi makanya dia udah diputus ini dari Bradford. Dia sekarang tinggal. Kan kalau S1 itu biasanya ada jurusannya apa? Jurusannya dia katanya ini. Nah, coba. Waduh, ini kelihatan nggak ya? Bradford University. Manajemen Bachelor of Science. BSc. Marketing. Bidang studi marketing. Pantesan bisa jualan martabak. Apa? Loh, kan marketing. Emang masih ada martabaknya? Oh, berarti Markobar sudah berkobar-kobar. Martabak Kota Barat. Martabak Kota Baratnya udah nggak jelas, padahal kelihatan dulu. Terus ada lagi dulu bisnisnya macam-macam, kopi paku apa gitu kan.
Aneh Mas apa? hafal, saya malah nggak tahu itu. Ya harus mas, harus dilihat. Terus ada keripik apa gitu. Oh iya. Kemeripik apa dulu. Yang betul. Betul. Saya pernah dengar itu. Sempat itu masuk dalam cuitannya Cilipari dan sempat porno. Karena kemeripik ojo tem. Itu. Itu sempat viral karena apa? Saya itu ketawa gara-gara itu. Iya, tapi saya dulu pernah mempertanyakan. Karena kalau kita naik pada periode tertentu mas, zaman dia jualan itu, maskapai flagship kita Garuda kan harus itu dulu. Oh, makanannya itu bener, dipaksain banget gitu loh. Iya. Gitu loh, gitu. Masa naik pesawat dikasih keripik kayak gitu, ngapain gitu? Mungkin ini kali promo kali mas. Lah ya tapi kan sama aja tuh pemaksaan untuk supaya apa ya? Sekarang harus ditanya Garuda bayar nggak? Nah itu jadi bahan korupsi tuh. makanya nggak boleh. Kalau nggak bayar. Kalau nggak bayar gratis promo nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau bayar, itu jadi kan ada gulaku apa gitu. Gulaku sih bukan gulaku ya, tapi sejenis itu. Gulaku sih merek yang bener ya, merek yang bener. Pokoknya nama-namanya sejenis itu gitu loh. Ada Mase apa gitu. Kemudian dia kan pakai nama-nama itu gitu. Nama-nama yang lucu-lucu. Namanya sih bagus, kreatif. Kobar nggak lucu. Nggak lucu ya? Nggak lucu. Dan gambar di dalamnya emang nggak lucu. Oh, apa itu? Dulu kan pernah ada gambar itu simbol makhluk bermata satu. Oh iya. Iya. Terus kasus segitiga. Jadal mas. Dajjal. Kita kan biasa balik-balik mas. Ya kan supaya nggak Corok kilap. Ya kan kayak kita bicara judi hari. Judi online. Iya. Ya itu kan pernah ada. Terus dia katanya segitiga itu kan bentuk dari ketiga mitra dari Marco Barini, dia Harry sama siapa gitu. Nah kok mantannya satu loh? Nah, makanya, tapi kan setelah diprotes orang-orang baru dia. Jadi ya orang ini memang sering mas kalau menurut saya. Sering apa ya? Agak-agak main-main di tepi jurang gitu loh. Jadi ya, agak nyerempet bahaya. Tapi kalau ini nggak nyerempet lagi mas. Kalau ini udah nabrak kalau ini. Ini nabrak dan ini mah udah melanggar aturan. Dan jelas melanggar yang ada di undang-undang. Si Pak ini masih ada, Pak siapa namanya Sesdija dan tanda tangan ini Pak Sutanto ini. Ada mas, masih ada. Namanya barusan muncul mas. Maksudnya barusan muncul gimana? Dalam orang-orang yang disebut dalam kasus Chromebook. Ikut juga. Dia sebagai apa? Nggak tahu, pokoknya ada barusan kalau di Google muncul. Udah dicek ya? Udah. Mas Roy ini yang susah nih. Loh bukan saya. Teman-teman BIN. Badan Intelijen Netizen. Iya itu. Jadi cepet banget ini. Dan menariknya. Tapi kan nama Sutanto itu common, bisa aja. Enggak. Sudah jelas ya mantan Sesdirjen. Udah jelas clear. Udah jelas clear gitu loh. Ya, urusan apa di Chromebook ya kira-kira? Ya kan di Kementerian. Kenapa nggak yang ini aja sekalian gitu? Nah belum. Belum. Nanti kita kejar ini. Nanti kita kejar ini. Gitu. Jadi kalau dalam konteks verifikasi ini apa aja yang sudah Mas Roy tempuh? Gini, yang pertama adalah kalau kita lihat urutan itu mas, urutannya ini kan resmi dari laman KPU, Ini sama sekali amburadul. Kenapa amburadul? Saya sudah mendapatkan catatan dari Kementerian Dasar Menengah bahwa tahun-tahun yang ditulis ini tidak berkesesuaian mas. Jadi dia bukan 2002 sampai 2004, tapi hanya 2003 sampai 2004. Jadi ada tahun yang hilang. Oke. Terus di UTS Insert ini ternyata dia kan ini penyetaraannya tahun 2006. Iya. Kan aneh kalau di 2007. Ngapain lagi extend? Ini kan 3 tahun. Mas yang namanya UTS Insert ini atau sekarang UTS College ini. Ini kan program pathway, program untuk matrikulasi. Ngapain juga dia harus repot-repot 3 tahun. Dan ternyata dia hanya 6 bulan. Dan ternyata visiting atau sitting studi tadi. Jadi nggak lulus tadi. Nah, MDAS oke lah. Kalau ini terserah ini belum masuk. Yang penting kan syarat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan syaratnya minimal SMA. Nah, kalau ini saja failed, ya failed nanti. Nah, terus yang menarik Mas, ini kan riwayat pendidikannya kan ini yang lagi dimasalahkan juga oleh Pak Subhan. Subhan Palar. Dulu Subhan Palar itu ketika dia gunakan sebagai bukti, dia capture tulisan di sini kan pendidikan terakhir. Aneh dia masalahkan. Sekarang KPU kalau diklik ini Mas, udah ganti dia menjadi S1. Diubah Mas. Enak aja ngubah gini tanpa ada apa penjelasan gitu loh. Tapi kan itu bisa kesalahan sistem mungkin nggak? Enggak.
kesalahan orang kalau ini. Nggak pasti tuh. Ya? Pastilah, nggak mungkin ganti. Dan sendiri. ini kan levelnya wapres kan, cawapres kan. Oh, ada lagi yang lebih ngeri nanti. Ini oke lah. Ini Wiki itu kan kadang-kadang bisa aja. Wikipedia. Kan bisa aja orang salah. Oh, dia itu. Iya kan? Ini mana ada gelar Bachelor of Communication ya itu. Oh, ya. Padahal Bachelor of Science. Tapi dalam riwayat hidup dia juga kemudian urutannya salah. Dia tadinya SMA Singapura, kemudian dia lari ke MBIS dulu. Jadi S1 dulu. Baru di CTS. Ya. Dan ini di-quote oleh kenapa? Ini di-quote oleh situs resmi Mas, namanya Prokompim. Portal Layanan Publik Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Solo. Ini ketika dia jadi wali kota. Iya. Berarti dia akuin dong. Akuin. Ini jelas secondary school tahun 2007. Setelah itu dia menjadi S1 dan ini mengesankan studinya ke program insert. Jadi kan seolah-olah kayak setelah S1 apa Mas? S2 kan? Seolah-olah lanjut. Lebih sadisnya lagi setelah Prokompim ini, kemudian ini semua ngut Mas. Detik Edu. Semua sama. Ini yang digunakan untuk kampanye loh Mas. Aduh. Ini lihat antara loh Mas. Iya. Antara itu situs berita nasional. Malah tambahin S1, S2. Ini antara sekarang sudah kalau kita masuk, sekarang sudah berganti. Udah diralat tanpa omong apa-apa. Nah, tapi yang menarik sampai dengan kita ngobrol ini Mas, ini situs Mas. Namanya situs Kementerian Sekretariat Negara. Iya. Kebalik juga. Jadi dia di sini. Ini sampai hari ini masih ada. Masih ada. Karena kita ini masuk ke MDIS dulu. Jadi setelah Orchard Park Secondary School tadi masuk ke MDIS, baru masuk ke UTS. Pada UTS-nya itu hanya sekolah pathway. Kemudian Orchard Park itu ternyata malah hanya O level. Jadi artinya belum A level dia. Yang O level itu sebenarnya di bawah SMP plus 1. Iya kan? O level. Iya. Mas kan pernah di sono. Iya. GCSE itu, GCSE O level. Cambridge Cambridge apa? Saya kan ngerjain A level juga sebelum masuk universitas. Makanya, iya kan harus. Tapi cuma setahun karena saya udah lulus SMA, cuman diwajibin A level. Jadi yang pakai percepatan untuk syarat masuk universitas. Nah, ini OPSS ini Orchard Park Secondary Level itu malah justru O level. Jadi bawah itu bukan A level ya kan. Saya A levels, betul-betul Cambridge, London, boardnya bisa. Betul. Jadi ini Mas, artinya mohon maaf kalau saya harus bilang ini telak Mas, fatal sebenarnya untuk apalagi tambah dengan 2 bukti baru, novum baru dengan pengakuan Pak Iksan Katenda itu. Jadi Pak Iksan Katenda itu jelas dia nganter di Sydney, pelesirannya itu selama 1,5 hari dia nganter. Jadi Gibran selfie sama Janetes, ada foto-fotonya. Kemudian dia ke sana, dia ngaku kalau dia memang nggak lulus. Harusnya kalau ada cuplikan video atau rekaman pas ngomong itu asik tuh. Sayangnya dia nggak punya. Cuman narasi dia ada. Ketika dia ngomong dia. Kalau kesaksiannya sih memang masih bisa dialami kan. Ya dia kan nggak nyangkong menurut state-nya Pak Iksan itu Mas. Diam tuh kok nggak ngomong kalau nggak diajak ngomong gitu. Jadi pokoknya diam aja katanya. Istrinya diam aja gitu. Anaknya juga diam. Anaknya diam juga. Iya, jadi ketika keliling itu pokoknya kalau nggak diapain diam aja kan. Oh gitu. Kan ditanya. Iya, pantesan sekarang pun di kantor diam aja. Kan ditanya kata Pak Iksan itu, itu kan ayahnya kan lagi perjanjian lagi bilateral ada dagang dengan Pak Malcolm Turnbull itu dengan Indonesia Australia itu juga ngajak rombongannya kan rombongan besar ada Tom Lempong juga di rombongan itu ada waktu itu masih baik-baik saja sebelum dia masih ketua BKPM kepala BKPM kemudian ada tentu ada Bu Retno Marsudi Menlu terus ada Pak Enggar Tiasto Enggar kemudian ada beberapa rombongan besar kok. Gitu. Oh itu berarti memang bilateral tuh perdagangan kan? Iya ada perdagangan. Itu, ya. Terus sama Pak Iksan ditanya ke Gibran kan. Jadi kira-kira apa yang bisa dikembangkan nih Mas antara Indonesia dan Australia? Jawabannya nggak tahu. Oh, nggak tahu gitu? Ya nggak tahu jawabannya. Tapi sekarang lumayan udah tahu ada menyan, udah tahu. Hilirisasi penyan gitu udah lumayan sekarang dan lumayan juga kemarin ketika di Jawa Barat kan udah berani sama anak-anak
dilihat gitu kan. Aduh. Rambutnya katanya gondrong. Ya, itulah. Kalau terus sekarang pos ronda, Mas. Iya. Apa namanya tuh istilahnya kalau urusannya kok sis kamling. Urusannya wapres kok kayak gitu loh. Iya. Kan harusnya kan wapres itu ya strategis lah gitu. Ya enggak, kalau kita mau mentertibkan anak-anak murid, ya tertib dulu lah ijazahnya. Bener. Gitu. Bener. Ini. Di mana-mana juga begitu. Kita mau jadi guru, ya kita harus tertib diri kita sendiri kan, katanya ibaratnya kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, ini mau membersihkan kolam ya, tapi ciduknya kotor, atau sapunya kotor. Nah, gimana bisa bersih kalau gitu, Mas? Jadi ini menarik nih, Mas. Berarti ini sinyal-sinyal. Oh iya. Sinyal-sinyal apa itu? Sinyal-sinyal. Oh iya. Sudah jelas lah arahnya. Sinyal-sinyal untuk pemakzulan. Oh jelas kalau itu. Jelas ya. Jelas. Kenapa? Kira-kira kalau dilihat dari hilal, sudah kelihatan belum tuh hilal? Tergantung Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Ya, dia tegas gak untuk berani mencabut ini? Oke. Ya. Kalau dia mencabut sah. Atau harus lewat suatu putusan pengadilan? Loh, tetap harus pemakzulannya, tetap harus. Bukan, maksudnya itu dalam konteks mensahkan ini, kalau dia mencabut surat ini, boleh. Jadi nggak mesti lewat putusan pengadilan PT UN lah, maksudnya PT UN. Enggak lah, karena kan ini kan bila ditemukan kesalahan kan bisa aja. Oh, ada kata-katanya? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya lah. Kalau nggak mesti juga. Nggak mesti juga, ya kan? Kan aneh juga. Terus kan kalau lihat ini, Mas, lihat ini. Ini kan berarti karena ini keluarnya tahun 2019, ini kan dipakai untuk ketika dia daftar Pilwakot. Nah, jadi ini aslinya dipakai untuk Pilwakot. Oke. Terus ini ada pengesahan, berarti ini yang untuk Wapres. Ini kan lebih konyol lagi. Berarti apa? Surat untuk penyetaraannya itu hanya berupa pengesahan surat keterangan. Waduh. Ini kan berarti ini kan ketika baru legalisiran. Ketika legalisiran tahun 2024 untuk nyalon wakil presiden. Gitu. Jadi ini sudah fatal. Makanya kenapa saya bilang tergantung Pak Menteri, Pak Prof. Artinya kalau ini batal berarti sah. Undang-undang dasar? Wali kotanya pun nggak sah dong. Oh iya. Wali kotanya nggak sah. Kalau wali kotanya nggak sah, nanti dulu. Kalau wali kotanya nggak sah, syarat minimal wali kota apa? Kalau SMA juga nggak sah berarti. Iya. Enggak, tapi kan ada kebohongan publik juga. Memang itulah yang fatal. Itu yang fatal. Saya harus mengatakan. Artinya kalau fatal. Wali kotanya nggak sah, otomatis wapresnya nggak sah. Nggak sah. Kalau walaupun pakai putusan MK-nya paman. Oh, nggak bisa. Mau pakai putusan MK, mau pakai ini. Bukan mau walaupun pakai putusan MK pada saat itu yang si paman boleh kan? Betul. Ya kan? Itu kan di pasal 169 huruf Q yang putusan umur kan. Ini kan 169 huruf R. Minimal SMA. Bukan, Mas. Yang syaratnya untuk cawapres itu harus sudah pernah menjadi kepala daerah. Oh iya, betul. Itu juga. Berarti kepala daerah nggak sah. Udah nggak sah berarti yang ini. Betul. Iya. Langsung. Betul. Nyambungnya di situ. Jadi kan nggak pernah jadi kepala daerah atau kepala daerah. Umurnya memang belum cukup. Umurnya belum cukup yang Q itu kan. Dan yang R itu. Parah. Meskipun ya, apakah nanti harus ribet ya? Apakah pemakzulannya harus pakai 2/3 dari DPR gitu ya kan? Kan pasti ada ya nanti yang mengemukakan klausul itu gitu. Iya. Itu bukti tapi kan harus dibahas di DPR. Harus itu diputuskan di MK. MK bawa ke MPR. Ya kan berarti kan ini kan baru satu syarat gitu loh. Ya namanya politik, Mas. Politik kan pasti dikejar-kejar itu. Ngomong-ngomong ada fraksi yang udah manggil, Mas. Ada. Dari DPR. Berarti serius dong nih. Ya. Akan bergulir. Alhamdulillah lah tadi. Ya, ini baru banget. Baru beberapa jam yang lalu ya. Saya Dr. Tifa, kemudian juga Pak Rafli Harun, terus Pak Abdul Al-Katiri dan rombongan, ada juga Bu Kurnia. Itu diterima oleh salah satu fraksi. Gitu. Serius nerimanya karena yang terima pertama kali ketua fraksinya. Teman kita dulu di Komisi 1. Ya. Terus setelah itu langsung dipanggilkan 2 wakil dari komisi yang terkait langsung. Komisi 3 yang menangani masalah hukumnya dan Komisi 10 yang menangani masalah pendidikan. Jadi tadi ada Komisi 10-nya, ada Komisi 3-nya gitu. Memang baru satu fraksi, Mas. Jadi artinya dan tadi direncanakan kalau bisa audiensi tadi itu akan dijadikan bahan untuk nanti RDPU. Gitu. Nah, akan panggil yang terkaitan. Tapi itu kan masih satu fraksi gitu. Ya, kalau saya sih
kelasnya sih Mas, nggak muluk-muluk banget ya. Kita jalani, kita lakoni. Iya. Dulu ingat nggak Pak Jokowi waktu debat dengan Pak Prabowo menanyakan TPIP? Ya. Apa TPIP singkatannya? Aduh, apa itu? Lupa. Tim Pengendali Inflasi Pusat. Betul, ya. Kan kalau ini kan TPIP juga. Apa itu? Tim Pemburu Ijazah Palsu. Saya kira tipu-tipu. Enggak, makanya jadi saya nyambung aja gitu. Iya. Jadi sebetulnya itu dulu TPIP itu indikasi ke Pak Prabowo sebetulnya. Dan Pak Prabowo nggak tahu jawabnya pada saat itu. Makanya besok lagi kalau Pilpres nggak boleh Mas pertanyaan yang terlalu spesifik kayak gitu kan. Nggak boleh pakai ini apa namanya singkatan katanya. Ya, kan? Karena singkatannya kalau salah Inggris disingkat Indonesia disingkat Inggris. Tapi ini serius betul Mas. Artinya gini, ya kalau nanti misalnya, ya saya sekali lagi berharap bagus ya gitu Pak Menteri, Pak Profesor Abdul Muti itu baik. Karena apa? Dari jawaban WA beliau Jabri ke saya, itu mengindikasikan sesuatu yang sangat bagus. Karena beliau menjawab, ini kerjaannya Menteri yang lama. Oh. Nah. 2019 itu tanggal berapa? Iya, Agustus Mas. Itu berarti Pak Muhajir ya? Siapa? Bukan Nadiem kan? 2019 belum dong, Nadiem. Nadiemnya Oktober. Oktober kapan? 2019. Ini Agustus. Oh gitu ya? Sebelumnya lagi. Pak Muhajir. Ya? Jangan-jangan sesama Muhammadiyah saling proteksi juga itu. Betul kan? Ya, pokoknya. Karena Pak Muhajir itu seniornya Mbak itu. Oke. Moga-moga siapapun dia, yang jelas ini kalau memang benar-benar menegakkan kebenaran. Ya. Ini harus drop. Ini harus satu dari apa? Tipikal apa? Istilahnya nomenklaturnya tidak tepat. Ya. Kalau itu surat keterangan ya, karena harusnya surat keputusan kayak ini. Iya. Nah, kemudian tidak ada pertimbangan kemudian dasar-dasarnya dan ini nggak bisa menegaskan apa-apa gitu loh. Dipergunakan sebagaimana mestinya. Mestinya kayak biasalah ya, sok-sokan mau luar negeri, mending kejar paket A aja gitu. Kejar paket B, kejar paket C lebih pas ya. Betul, lebih pas. Memang dan itu nggak susah itu sebenarnya. Itu sih nggak ada pramuka-pramukaan nggak ada lah. Gitu lah. Cuman ya nggak bonafit aja gitu misalnya. Ya, tapi kan kalaupun dikejar-kejar kan sah gitu loh. Itu daripada kayak gini sok-sokan bonafit luar negeri. Tapi TIPU tadi ya. Tipsani ya. Tipu sana tipu sini. Karena apa? Karena satu memang ini akan akan mereformasi total ya bahwa bagaimana penyetaraan sekolah. Ya kan? Kan kurikulum di Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan di Singapura kan Mas. Ada O-level, ada A-level, ada secondary school tadi kan. British system kan. Ya kan. Nah, memang itu kemudian pantas, tapi presiden semacam ini ada loh Mas. Itu ada ceritanya. Kemarin saya mendapat cerita dari Kementerian Pendidikan itu bahwa dulu ada caleg ya dari Surabaya, tapi DPR waktu itu. Kemudian dia sudah sampai Amerika, ijazah itu. Tapi ternyata dia nggak dapat ini, nggak bisa disetarakan SMA-nya, nggak bisa Mas. Aturan di KPU mau dia sudah S1, S2, S3, kalau dasar basis penyetaraannya itu di SMA-nya itu tidak ada, ya dia tidak bisa diakui. Jadi ini nggak bisa diakui. Lain kalau misalnya ada orang berkata, gimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo kan masuk Akmil, Akademi Militer. Udah berarti kan mau sekolahnya di luar negeri di mana, masuk ke sini di Akmil, ya Akmil lah yang dipakai. Kan di sana-sana sudah disetarakan. Betul. Nggak bisa ditarik-tarik ke sana. Iya. Lolos-lolos saja kalau Pak Prabowo. Iya. Itu. Wah, menarik nih Mas kalau kayak gini nih. Waduh. Ya. Nah, terus kalau misalnya nanti pemakzulan ini kan ada dua hal. Pertama secara yuridisnya terlebih dahulu ya. Artinya sekarang kan basis-basis bukti bahwa ini memang tidak legitimate itu sudah ada gitu kan, sudah ada. Tapi kan ada proses politik. Itu yang tadi saya cerita, proses politiknya itu tidak mudah dan panjang gitu loh. Meskipun sudah ada ketentuan waktunya ketika di MK itu maksimal 90 hari kalau nggak salah untuk dibahas. Tapi kan untuk membahas itu di DPR itu kan tidak mudah Mas. Nyatanya saya terus terang aja nih Mas, terus terang. Ketika ribut soal ijazah bukan hanya Gibran ya, tapi ayahnya itu kan udah beberapa bulan yang lalu itu kan belum ada yang berani DPR untuk membahas. Baru hari ini pecah telur itu tadi. Ya sudah ada fraksi yang berani bahas. Gitu. Nah, artinya kan tidak mudah untuk mengambil bagaimana kehadiran dari 580 anggota dewan itu sekarang
2/3-nya harus hadir. Ya, kita kan tahu lah Mas model menggagalkan voting itu ya, kok boleh datang Walk out. atau datang semua. Ya kan? Dulu kan gitu caranya. Iya. Terus kan dihitung-hitung fraksi paling banyak siapa aja, PDIP, Golkar gitu. Itu dihitung tuh per kepala Itu langsung. per kepala, per gundul itu. Nah, itu kan lucu aja. Itu harus 2/3 yang hadir dan diputuskan oleh 2/3 dari yang hadir, baru dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus maksimal 90 hari, baru dibawa ke MPR. MPR sama 580 plus DPD itu berapa ya? 140 pas 138 lah pokoknya. Itu. Ya jumlah apa namanya? Bukan provinsi dikali 4. Ya, betul. Itu lah baru itu kemudian ditambahkan 3/4 lagi. Iya. Memang masih tapi ya nggak apa-apa lah. Dia siap-siap bisnis. Dia siap-siap berbisnis lagi. Bukan masalah begini. Kalau saya sih jujur-jujur aja nih, saya mau singkirin DPR. Kalau kita berpendidikan tinggi di DPR, seneng. Ini harusnya kita hajar, gitu ya. Nggak boleh main-main begini. Betul. Kita sekolah capek-capek berkeringat, gitu kan, sampai lulus. Ini ada yang main-main dengan urusan pendidikan, gitu kan. Kita hantam. Masalahnya di DPR ini pendidikannya kayak gimana sekarang? Kualitasnya kan gitu sebetulnya. Ya pendidikannya tinggi kalau TA-nya Mas. Oh, TA-nya kan. Dokter semua. Magister rata-rata. Aduh. Ya, itu. Jadi TA-nya yang tinggi ya. Anggotanya ya. Kita lihat aja nanti ya kan? ya. Dan banyak juga yang kalau kata Prof Mahfud universitasnya universitas tertutup Mas. Oh. Bukan universitas terbuka. Maksudnya tertutup gimana? Sudah ditutup kan. Serius itu ada yang begitu? Ada loh, kan ya bukan anggota DPR dia. Salah satu yang lagi dikejar-kejar lagi buruan sekarang kan dia lulusan universitas tertutup Mas. Siapa? Silvester. Oh, udah ditutup ya? Udah kan dari UI. UI Mas. UI. Bukan UI loh. UWI. Universitas Wira Swasta Indonesia. Serius itu Serius, ada dulu ada di Ruko. Ada universitas itu? Ada. Terus kena kasus universitas itu karena banyak menghasilkan sarjana-sarjana yang nggak jelas atau bisa, maka ditutup oleh kementerian. Maka oleh Prof Mahfud, ini kata-kata dari Prof Mahfud disebut universitas tertutup. Karena udah ditutup. Tapi hebat dia dari universitas tertutupnya pinter kelihatannya. Dia kan pernah ngaku sekolahnya di mana gitu, S1 apa ya dulu, Trisakti atau apa gitu. Ada dulu di di biografinya. Akhirnya dia ngerawat. Gitu, ya. Tapi kira-kira ya mungkin tadi bisnis itu menarik Mas untuk dia lagi kalau udah nggak jadi wapres ya kembali bisnis Mas. Kan punya keahlian marketing tuh. Oh iya. Mungkin saya bisa mengusulkan bisnis yang menarik itu ayam Mas. Ayam untuk apa? Gini Mas. Jadi dia bisa buka ayam mereknya bagus Mas. Oh ini buka baju lahir. FFC Mas. Oh. Fufu Fafa Chicken. Oh. Nah, simbolnya ini Mas. FFC. Fufu Fafa Chicken. Ini laris Mas. Nah, dia daripada repot-repot dah. Kan katanya dunia hobi berbisnis, ya toh? Sudah pakai Fufu Fafa Maksulin aja. Ada lagunya itu. Rasa cemas, hidup gelap, dunia pada Fufu Fafa Maksulin aja. Itu lagu Susu Bendera. Diadaptasi untuk Fafa Chicken. Tapi cocok itu. Cocok. Rhymingnya pas. Iya toh. Fufu Fafa gitu. Jadi ini Fufu Fafa lo ya. Fufu Fafa lo. Bukan siapa-siapa. Ya, pura-pura tidak tahu apa-apa. Iya. Ya, sekarang gini Mas, kembali ke politiknya. Ya. Ada yang bilang bahwa sebetulnya juga memakzulkan Gibran ini buat capek aja gitu, nggak perlu juga. Ya kenapa? Toh dia juga nggak diperanin. Siapa bilang nggak diperanin? Ya maksudnya ini ada yang berpendapat seperti itu. Maksudnya kan sekarang sentra keputusan itu semua tersentralisasi di presiden kan. Memang iya. Wapresnya tidak banyak diperankan gitu. Jadi sebenarnya ngapain juga dimakzulin gitu. Loh, bahaya Mas. Bahaya gimana? Ya kita nggak melangkahi kuasa Allah ya, kuasa Tuhan. Kalau terjadi sesuatu dengan Pak Presiden, ya kan otomatis wapresnya maju.
Nah, itu langsung itu lebih susah itu lagi. Itu undang-undang dasar ya? Iya, undang-undang dasar itu pasal 7. Nggak bisa kita buat undang-undang supaya kayak gitu. Lah itu. Nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Itu udah ketentuan. Kan kita kan tukang buat undang-undang. Oh iya, kita tukang, tapi kita kan, cari jalan gitu, nggak bisa. Ini pun sebenarnya sudah dicarikan jalan memakzulkan itu dan atau. Itu kan masih banyak dulu yang itu kan harus sepaket. Dimaksud dulu kan pragit gitu. Jadi presiden dan wapres sepaket. Enggak. Makanya di pasal 7A itu kan dan atau gitu loh, undang-undang dasar dan atau. Jadi bisa dimakzulkan sendiri-sendiri. Nah, kalau dimakzulkan ya sudah, nanti kalau ya moga-moga Pak Prabowo sehat sentosa aman sampai 2029 atau mau lagi gitu ya. Tapi kan artinya nggak ada yang tiba-tiba naik gitu loh, anjel gitu loh. Itu. Tapi kan juga itu menimbulkan polemik politik baru ya. Siapa penggantinya? Nah, memang ini yang jadi tarik menariknya. Pasti rame. Nah, kalau saya sih nggak. Kan itu nggak perlu pemilihan lagi ya? Enggak. Itu jadi tinggal dipilih di MPR aja kan sebetulnya. Iya, MPR memilih. Nah, itu memang pasti rame karena pasti kepentingan politik besar banget. Iya, kayak Mas Roy cocok juga. cocok untuk nguliti aja kan. Cocok untuk nguliti di situ gitu. Jadi nih di MPR kan partai gitu loh. Ya kan biasanya kan nanti partai. Gitu. Udah lah urusannya partai lah, kalau itu nggak usah di. Kita kita ini aja. Ketum partai udah nafsu semua. Iya. Kan mereka merasa ini jatah. Nanti ada bohir-bohiran gitu. Tapi belum tentu ada bohir loh, Mas. Karena wapres nggak berperan gitu kan. Betul. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya benar tadi Mas Budi. Dalam berbagai kegiatan terakhir, katanya mewakili di Papua, ya kan gitu. Mana kegiatannya? Yang kantor di Papua itu. Nah, iya, mana kegiatannya? Hanya sempat dimuat, yang kemudian di take down di salah satu situs, yang katanya dia ke sana, dan bahkan beritanya kan agak minor tuh, katanya mau ditembak atau apa gitu. Ya itu. Siapa mau nembak? Ya, nggak ada lah hoax apa. Kan jadi beritanya kan jadi hoax banyak banget. Penting amat ada yang nembak. Makanya, ya. Terus ketika reshuffle, 2 kali reshuffle, dia nggak ada, ya kan? Iya. Ketika negara lagi genting tanggal 25 sampai 29 itu Pak Prabowo ngumpulin semua ketua partai, dia juga nggak ada. Kemana itu Mas? Itu kan katanya ngumpulin ojol, katanya. Entah ojol-ojolan, pokoknya ojol. Udah confirm katanya bener. Ya udah terserah lah, tapi kan ya agak lucu lah pokoknya. Ya oke lah, ada orang yang ngaku tuh ojol beneran, tapi kan lucu aja gitu. Tapi ojolnya pada rapi-rapi ya. Makanya kan kalau ojol biasanya kan udah kusem, tapi agak tersinggung loh ojol dibilangin kusem. Kami bisa rapi kok Mas, kami bisa beli sepatu kok Mas. Oke lah. Tapi yang jelas gini, dia harusnya kan yang namanya presiden dan wapres itu kan duit tunggal, ya kan gitu. Harus benar-benar lah. Terus waktu Pak Prabowo berangkat ke Jepang terus ke Amerika kemarin, dia kan juga nggak nganter di bandara. Memang jemputnya ada, itu. Tapi kan gesturnya juga bisa kita lihat Mas. Sibuk kali. Sibuk ya? Iya kan banyak banget yang mau ketemu. Tak kira mainannya. Karena waktu pindah dari Solo itu mainannya banyak Mas. Action figure kecil-kecil itu. Jangan menghina, saya juga punya. Jadi saya nggak mau komentar. Gitu nggak ada hubungannya Mas sama apa namanya intelektualitas kita. Ya? Hobi itu beda. Ada yang punya action figure gede juga ada. Yang diangkut dari yang Iron Man. Saya juga kalau punya duit pengen beli itu soalnya. Mahal itu Mas. Mahal, nggak tahu. Saya tuh baju Batman aja masih punya sampai sekarang. Nggak apa-apa kalau itu sih. Karena malam-malam saya suka nangkepin penjahat. Gitu ya? Enggak. Tapi kembali lagi ke pemakzulan ini Mas. Kira-kira kalau misalnya katakanlah ini udah terpenuhi, DPR ataupun MPR kalau tidak menjalankan ini juga mereka sebenarnya melawan konstitusi loh. Benar, melawan konstitusi dan melawan rakyat dan melawan sunatullah. Artinya kalau ini udah jadi tidak sah, sudah menjadi sesuatu yang dicabut sama apa namanya kementerian, terus kemudian juga apalagi kalau ada putusan PT UN misalnya membatalkan, walaupun sampai inkrah lah. PT UN nggak mungkin Mas, karena waktunya kan udah lewat. Udah lewat. Udah nggak bisa. Maksudnya karena ini bukan barang baru. Ya sebenarnya sih. Untuk memakzulkan memang dibuat tidak mudah. Tapi bukannya tidak mungkin. Bisa. Pak Harto aja yang sudah membuat sedemikian rupa bertahan, akhirnya jatuh juga. Ya kan? Karena Pak Harto itu pemimpin besar. Dia tahu ketika tidak diinginkan oleh. Ya sudah, dia mundur. Luar biasa. Itu kalau ini tidak diinginkan pun masih mau didalam. Bagaimana? Karena kan sebenarnya satu request yang kemarin disampaikan juga oleh Pak Subhan.
pada sidang yang ketiga yang dia juga nggak datang. Itu kan kalau mediasi nanti, tapi saya yakin pasti dia nggak akan mau. Mediasi dengan antara Pak Subhan dengan Gibran, dengan Pak Pres. dibuka peluang itu ya? Oh ya, peluang ada, memang harus pakai mediasi. Kalau mediasi dia mundur, selesai. Gitu. Tapi saya bilang ke Pak Subhan, nggak mungkin lah Pak. Gitu. Ke sidang aja nggak pernah datang kok. Maksudnya dia mundur, maksudnya dia pas mediasi dia mundur gimana Mas? Pas mediasi, dia mundur dari Wapres maksudnya? Mengundurkan diri dari Wapres. Gitu. Karena kan Pak Subhan menggugat riwayat pendidikan yang acak adut tadi itu. Riwayat pendidikan yang acak adut, ininya juga salah, ya kan. Jadi, tapi saya bilang ke Pak Subhan kayaknya nggak mungkin Pak, gitu karena orangnya kayak tadi, Mas Bun bilang tadi dia nggak suruh nggak diinginkan pun mau maju. Memang kalau Pak Harto itu tetap kita ingat, Mas. Saya ingat betul waktu itu tanggal 20 Mei itu. Andai kata waktu itu ada info mahasiswa sudah dikumpulin di dekat Monas, kemudian tentara sudah siap. Kalau Pak Harto bilang gebuk, pasti habis. Pasti digebuk. Betul. Dan tiananmen terjadi di Indonesia. Iya. Tapi kan beliau masih ada rasa enggak. Ya kan? Itu mundur itu adalah suatu hal yang luar biasa dari sejarah kita. Betul. Perkara nggak mudah loh itu. Sangat. Nggak mudah. Perkara cara mundurnya beliau ingin agar tidak dimundurkan, tapi beliau seolah-olah menolak. Saya berhenti. Itu kan nolak itu kan. Gitu. Itu sah-sah aja. Itu rekayasanya Yusril itu. Tapi gini, sekarang kalau kemudian jadi kalau misalnya ini ini kan kita baru mau 1 tahun nih. Ya. Oktober ini kan berarti setahun nih. Besok 1 tahun, 20. Nah, kalau pembuktian ini kira-kira berapa lama lagi Mas ke depan? Ini sih harusnya nggak lama loh. Nggak lama ya? Nggak lama, karena kan ya kalau misalnya ada surat cabutan surat keterangan ini selesai itu ya? Secara hukum selesai. Sehari besok juga bisa sebetulnya. Iya, tapi kan kita baru ketemu Pak Menterinya kan minggu depan. Ini baru ketemu kemarin tadi kemarin tuh? Ketemu Pak Sesdirjen. Sesdirjen yang baru. Yang baru. Eko Susanto itu. Eko Susanto yang kemudian Sutanto. Ini Sutanto yang lama. Kemudian nanti misalnya ada tim dan yang moga-moga tidak terjadi. Kemarin kan Pak Eko bilang, saya belum lihat Mas itu ada berkas-berkasnya. Jangan sampai kejadian tiba-tiba mirip-mirip yang ayahnya ada ini itu loh, kok bisa ada gitu loh. Iya. Bisa jadi nanti tiba-tiba ada surat keterangan lulus dari UTS Insert. Bisa jadi loh ya. Iya. Saya bilang bisa jadi. Nah, jadi bukan dalam bentuk ijazah, tapi dalam bentuk surat keterangan lulus. Dari sana. Tapi kan ada juga artinya sebuah diploma. Atau sebuah confirmation, bukan confirmation letter ya, pokoknya diploma lah. Nah, yang tiba-tiba bisa dibuat. Tapi kan itu kan melawan atau kemudian jelas-jelas sudah bertabrakan dengan statementnya dia sendiri, yang dia nggak lulus. Terus banyak orang yang sudah juga menyatakan dia itu hanya sitting student atau visiting student. Gitu. Ya itu sih beda-beda tipis ya antara sitting dan visiting itu. Gitu. Nah, karena kalau visiting ya benar-benar singkat, kalau sitting ya dia hanya mendengarkan aja. Itu. Jadi tetap masih ada prosesnya, tapi de jure kalau ini sudah dicabut, ya berarti dia de jure sebenarnya sudah nggak berhak lagi. Dan pemakzulan ini kan sebenarnya kemarin digugat kan bukan cuma ini, Mas. Gitu. Karena kan kemarin ketika forum penawiran prajurit TNI itu kan ada 4 syarat itu. Syarat yang pertama yang MK nanti diungkit lagi. Kalau misalnya nanti pakar hukum tata negara Ferry Amsari bisa benar-benar membuktikan kalau ternyata putusan dari 90 itu dibuat tanpa rapat. Kan itu dia sudah sering itu. Tapi itu hanya belum ditindaklanjuti. Yang kedua itu kan pasti konyol kan, kalau tanpa rapat kan nggak boleh. Gitu. Yang kedua adalah soal ketidakmampuan dan kecakapannya dia dipertanyakan dari banyak kasus. Yang ketiga soal Fufafa ini, ya itu kan sebenarnya jelas banget. Saya sih oke-oke aja, kapan mau dibuktikan, ayo secara teknis sudah clear semua 99%. Mengarah ke sana ya? Udah nggak mengarah lagi lah, 99,9% udah. Ya pasti. Masa kita langsung pukul. Kalau ngarah dikit lah. Terus yang keempat, kasus yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, Mas Ubay, bahwa pinjaman itu ada private jet segala. Ya, pokoknya ada keterlibatan keluarga Roni, ya gitu. Bukannya soal private jet, soal hadiah mobil yang untuk dia mengadakan itu turnamen game gitu ya, game online gitu
di Iya, Solo iya, waktu iya, untuk sebelum proses pemilihan wali kota. Banyak banget Mas kalau dilihat. Nah, dari situ belum lagi tambah pengakuan mengejutkan dari sekretariat Wapres pada bulan Maret yang lalu yang mereka sudah unfollow situs judi online yang Gibran melakukan follow terhadap situ. Itu kan pengakuan sebenarnya. Meskipun ya mungkin ada yang ada pendapat pakar hukum mengatakan tapi kan dia nggak terbukti judul, Mas. Nah, sama dengan orang mau nyuri sudah masuk rumah orang, ya dia belum nyuri, tapi kan niatnya, mensreanya sudah ada. Ngapain dia repot-repot memfollow kalau nggak mau ikut? Ya kan? Memang dia mungkin belum ikut, mungkin. Lain dengan si Judiari. Kalau Judiari dulu ada akunnya, udah kita bongkar semua di poker apa, judi ada apa. itu? Ada. Ada dulu ketika tahun-tahun itu. Dapat koin gratis kali. Iya kan? Iya, jadi dia main budi online tuh ada. Tapi kalau yang ini memang belum. Iya. Jadi ya semua ini tambah inilah itu dengan peristiwa 25 sampai 29 Agustus kemarin itu sebetulnya ini menjadi sesuatu peringatan ya bagi siapapun yang berada dalam kekuasaan dan menjabat. Tentunya harus comply dan mengikuti tata laksana yang benar gitu. Ya, meskipun 25 29 Agustus itu ya oke lah itu mereka protes terhadap para wakil rakyat kita. Tapi kenapa tidak menyentuh ini, Mas? Belum kali. Kan belum main. Memang belum, tapi kan aneh gitu loh. Kan tuntutan TNI itu sudah jelas kan kalau dari Sekber itu kan pokoknya tuntutannya dua, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu kan sudah clear. Lah kenapa ini nggak masuk dalam 17+8? Makanya kan banyak yang kemudian ada tokoh-tokoh selebriti dadakan yang kemarin muncul kan tiba-tiba udah hilang gitu aja, Mas. Ya kan, yang dari luar itu yang tiba-tiba muncul terkenal banget tuh Denmark itu, tiba-tiba hilang. Ternyata itu. Nah, kan ya ada anunya juga. Sinyalnya ya ada lah. Gitu. Saya nunggu Mas Roy ngomong. Jadi kok kalau cewek aja di ini nggak di nggak di spill sih. Iya gimana? Enggak lah, kemarin saya di spill dong. Udah. Kalau yang di spill kan yang bagus-bagus aja, ya kan? So dia bukan lagi belajar, bukan yang lagi belajar itu kan? Iya. Oh oke. Iya itu lah. Iyalah pokoknya kita Mas, kita kawal terus ya. Tapi artinya saya kan banyak pertanyaan tadi juga kan, optimis nggak Pak? Gitu di DPR tadi. Saya bilang optimis ya enggak, tergantung Anda gitu kan gitu. Jadi kita sih aja. Mas, tapi ada satu hal yang saya selalu ditanyakan lah gitu. Kenapa sih Roy Suryo itu sama Jokowi itu dan keluarganya kok ini banget gitu? Loh, ya enggak lah. Artinya gini. Karena saya kan selalu Kenapa Jokowi? Ya karena dia adalah pejabat publik. Pejabat publik itu harus berani harus mau dibongkar, harus mau dikritik, harus mau dikuliti. Karena dia harus transparan. Ya dia kan kita biayai untuk semua posisinya. Termasuk Gibran karena dia wapres. Betul. Gitu. Termasuk sebenarnya bukan hanya mereka loh ya. Kayak saya juga ikut tuh gerakan untuk menolak tetot buk gitu. Tapi kan itu nggak ada urusannya sama. Nggak ada. Tapi kan maksudnya kan. Saya itu juga benci banget itu. Lah ya, kan itu jalan yang kita biayai. Tiba-tiba lewat mobil, ya entah itu anggota dewan atau pakai kayak gitu. Lah kan mereka itu kita biayai kok mereka. Civil servant. Benar itu ya sama. Yang paling menyebalkan itu udah totok gitu udah macet. Kita mau pulang ke arah rumah karena capek, ini membelok mau ke kawinan, gitu, ke undangan gitu. Padahal apa urgensinya gitu di keundangan gitu dalam konteks itu ya, dalam konteks protokol. Masih penting Mas. Kalau itu ke dalam kota mau undangan sekalipun ya, mungkin dia selaku selaku tamu penting lah. Yang paling mengesalkan itu dulu kalau kita di Jalan Raya Bogor. Kenapa itu? Nah itu kan jelas nggak penting-penting amat kan, misalnya mau ke puncak. Itu pakai tetot buk. Itu ya, tapi kembali ke kenapa? Karena mungkin mau ke Cianjur, Mas. Apaan lagi juga? Ya itu. Yang tadi itu. Kontrak. Ya, yang jelas itu pejabat publik. Pejabat publik itu harus mau dikuliti, harus mau dibuka. Transparan. Apalagi ada undang-undang keterbukaan informasi. Ya nomor 14 tahun 2008. Dan itu mengatur yang namanya pasal 18 itu kalau pejabat publik itu ya harus dibuka, termasuk soal ijazahnya, termasuk soal bagaimana pendidikannya, termasuk fasilitasnya.
Ya, jangan cuman buka bajunya aja. Fufu Fafa Chicken. Fufu Fafa Chicken. Terima kasih Mas Roy. Sama-sama, terima kasih. Mas. Ada beberapa kata-kata untuk Ya, jadi apa yang kami lakukan ini sama sekali tidak ada personal ya, gitu. Karena apa? Karena ini pejabat publik. Dulu kan ada juga pertanyaan, kenapa kok ijazahnya Bung Karno nggak dibongkar? Kenapa kok Bung Hatta enggak? Ya udah Bung Karno sama Bung Hatta aja itu jelas. Bung Karno itu dari Technische Hogeschool di Bandung, itu ITB. Ya, Bung Hatta jelas dari University of Erasmus yang ada di Rotterdam. Jadi, ya udahlah, yang lain-lain jujur kok gitu, nggak usah. Nah ini kebetulan ya, itu dalam peribahasa Jawa, kacang mongso ninggal no lanjaran. Ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Like father, like son, gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ya sudah, kalau lurus-lurus saja, baik-baik aja ya nggak akan dibongkar-bongkar. Tapi kalau ada pejabat publik berani main-main dengan hal yang aneh-aneh kayak gini, ya bukan hanya saya, tapi juga BIN, Badan Intelijen Netizen, yang akan membongkar. luar biasa. Terima kasih Mas Siap. Roy, Terima luar kasih. biasa. Nah, Sobat Forum, itu tadi Mas Roy Suryo yang sudah menjelaskan bahwa perkembangan di dalam konteks memburu ijazah palsu itu sudah sampai pada tahapan di mana hilalnya, sinyalnya itu ya bisa berpotensi di dalam konteks pemakzulan. Nah, namun memang akan terjadi berbagai macam tarik-menarik politik yang mempunyai basis perbedaan kepentingan, mungkin akan berbeda nanti outcome-nya. Tapi kita tentunya sebagai masyarakat yang cerdas dan kemudian masyarakat yang peduli terhadap kejujuran, karena jujur itu sudah sangat susah, kecuali jujur kacang hijau aja yang banyak sekarang ini. Nah, makanya kita harus benar-benar mengawal ini semua bersama-sama di dalam konteks menjaga martabat bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa yang kemudian dikucilkan oleh bangsa yang lain, karena kita aja, mohon maaf, pemimpin kita tidak bertanggung jawab di dalam konteks menjaga harkat dan martabatnya. Itu kira-kira. Nah, pada akhirnya waktu membatasi kita, saya Pemuda Hidayatullah undur diri. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih.